Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Fatmawati, ya, semakin aku cari semakin menjauh. Ya, dunia itu seperti itu ya. Semakin Anda kejar, semakin menjauh. Nah, terus strategi apa yang harus Anda lakukan supaya dunia mengejarmu? Fokus di dalam prosesnya. Gitu. Oh iya teman-teman, fokus di dalam prosesnya. Kadang kita ini terlalu terobsesi ya, kita terlalu terbayang-bayang gitu. Ini tidak hanya kaitannya dengan ikhtiar lahir juga ya, ikhtiar batin pun juga sama ya. Misalkan kita ini mengamalkan sebuah amalan ilmu hikmah, wirid misalkan ya, misalkan baca sholawat supaya rezekinya lancar gitu. Atau baca amalan apa-apa wis ya yang Anda miliki gitu ya, supaya rezekinya lancar gitu. Itu kadang kita itu berpikir seperti ini gitu ya. Kenapa kok saya ini katakanlah sudah membaca, sudah mengamalkan berkali-kali bahkan ribuan kali, tapi kenapa kok selalu gagal? Atau kenapa kok belum dikabulkan? Itu karena Anda kemerungsung, terlalu terobsesi gitu ya. Terlalu terobsesi dengan hasil, akhirnya proses yang Anda lakukan, proses yang Anda kerjakan itu tidak bisa maksimal. Lah itulah penyebab Anda itu gagal. Ya. Maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa menikmati proses yang sedang Anda jalani. Bagaimana Anda harus bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Ya. Anda terus evaluasi, Anda terus memperbaiki diri Anda ketika Anda berproses. Caranya seperti itu. Ini sudah saya buktikan ya berkali-kali ya. Dulu saya mentirakati ya, dulu saya tirakat itu 2 minggu saja teman-teman. Itu doa saya dikabulkan. Tapi terakhir sampai 4 tahun gitu. Dan itu pun 4 tahun itu tirakat yang menurut saya sangat berat sekali gitu. Ya, 4 tahun kalah dengan 2 minggu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya terlalu kemerungsung ya, kemerungsung dengan hasilnya, sehingga yang saya kejar hanya kuantitinya, kualitasnya tidak ada. Nah, kuantiti ini juga penting ya, kuantiti juga penting, tapi ketika kita ini katakanlah terlalu fokus pada kuantiti, maka kualitas kita itu biasanya akan hilang. Ya, ini yang harus Anda perbaiki. Ya, maka pada prinsipnya, ketika Anda usaha, ya, ketika Anda usaha, Anda bekerja, itu maksimalkan di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaanmu. Fokus di sana saja. Ya, nanti dunia akan mengejarmu. Tapi ketika Anda kemerungsung dengan hasilnya, wah, aku kerja, aku pengen tuku mobil. Wah, terngiang-ngiang mobil itu. Akhirnya kemerungsung. Akhirnya usaha yang Anda kerjakan, ya, kerja keras Anda tidak ada. Kebanyakan kemerungsungnya gitu loh ya. Nah, ini yang harus Anda sikapi ya di dalam kehidupan Anda. Terus menanggapi komentar saudara Aisyah Ramandati, minta doanya Pak, usaha saya, salon saya kok sepi terus ya. Ya, semoga ramai ya salonnya ya. Ya memang kita ini harus bisa harus bisa melihat ya situasi kondisi saat ini ya. Situasi kondisi saat ini itu yang diuntungkan itu adalah usaha-usaha sembako. Ya. Usaha sembako. Kenapa? Itu adalah kebutuhan pokok yang orang selalu butuh. Misalkan ya, saya butuh minyak, hari ini minyak saya habis, saya butuh minyak, saya belum dapat uang, saya tunggu minyak, saya tunggu saya dapat uang. Ya, loh, kondisi resesi ekonomi saat ini itu berpengaruh seperti itu. Ya, orang itu katakanlah akan menunda, ya, akan menunda keinginannya, bukan kebutuhan.
Ya, potong rambut itu kan bukan kebutuhan toh, salon itu kan bukan kebutuhan toh, tapi keinginan. Ya, makanya Anda harus bisa kasih selingan juga gitu loh ya. Anda harus kasih selingan juga apa yang bisa Anda jual, usaha apa yang Anda bisa jual yang itu merupakan kebutuhan. Katakanlah ya, saya katakanlah enggak potong, katakanlah 1 tahun, kan enggak ada masalah. Ya, beda dengan saya enggak makan 1 tahun. Cuman 1 tahun, 1 hari saja wes. Tentang mulet-mulet kan seperti itu. Nah, untuk masa-masa resesi ini, teman-teman Jemaat Wage, coba Anda berpikir ya, bagaimana Anda sudah punya usaha yang kaitannya dengan sembako, yang kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan itu seperti beras, minyak, gula, kopi, teh. Ini pun juga ada prioritas. Nomor 1 itu adalah beras. Anda bisa jualan beras ya. Anda beli beras di petani, ya, Anda packingi 5 kilo atau Anda packingi 1 kiloan, bungkusi 1 kiloan. Pasti laku. Tidak mungkin tidak laku. Nah, pasarnya ada. Ya. Anda jualan beras, pasarnya ada. Ya. Beda Anda dengan salon. Ya. Tidak mesti orang 1 bulan sekali ke salon. Ya. Lah, ketika kondisi ekonomi membaik, daya beli masyarakat naik, ya tidak ada masalah usaha Anda. Tapi ketika saat ini daya beli masyarakat turun, pasti usaha Anda sepi. Kenapa? Karena mereka memprioritaskan untuk makan saja. Ya, makanya Anda harus berpikir, Anda harus punya usaha kaitannya dengan sembako tadi, atau kebutuhan yang itu setiap hari, misalkan LPG. Jualan LPG itu kan kebutuhan juga. Ya, apalagi ya beras itu, ya, sayur-sayuran, tempe, tahu. Nah, itu bisa Anda lirik ya, usaha-usaha sepanjang itu pasti laku ya. Nah, silakan belajar ya dari Mbak Imro'atus Solihah ya, yang ada di Lumajang. Dia jualan sayuran. Nah, itu dia pasti paham ya ilmu persayuran. Bagaimana jualan sayur, bagaimana supaya sayur itu tidak layu ya. Bagaimana kecepatannya, bagaimana ketika sayur itu tidak laku gitu. Itu pasti dia paham dari hulu sampai hilir. Ya. Paham ya? Terus apalagi ini ya? Saya coba jawab ya komentar teman-teman. Jadi semakin kita kejar ya, itu semakin menjauh. Maka yang harus Anda lakukan adalah fokus di dalam prosesnya. Nikmati prosesnya. Pasti akan ada hasilnya. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kayaknya pertanyaannya sudah habis ya. Silakan kalau ada yang tanya, tulis saja di kolom komentar, kita akan buatkan materinya untuk esok hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.